bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Murwanto Musamu. Dan kita menghayati tema ibadah, memahami realita hidup. Hari ini, di hari Minggu yang merupakan kebiasaan bagi umat Kristen dimanapun di muka bumi ini, untuk berkumpul dan beribadah bersama-sama. Sebab hari Minggu telah dipilih oleh jemaat Kristen menjadi hari ibadahnya, sebagai perayaan terhadap peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, yang dengan itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah Paskah. Paskah membawa harapan baru bagi kita dan dunia ini. Sebab dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sebab itu, mari kita sambut Fajar Paskah ini dengan sukacita. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Majesty, worship His Majesty. Unto Jesus all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, fall from His throne unto His Son, His anthem raised. So excel, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His Majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Paskah sejak dari awalnya adalah peristiwa pembebasan. Di dalam Keluaran 12, Paskah dikatakan sebagai peristiwa pembebasan dari perbudakan untuk umat Tuhan di tanah Mesir. Dari karya pembebasan itu terbentuklah umat baru
yang dilandaskan pada kehidupan baru yang menjadikan mereka umat percaya Allah sendiri. Namun pembebasan sejati dan sempurna adalah Paskah Kristus yang menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Mari teruskan dan rayakan Paskah dengan sukacita. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Paskah atau Passover artinya melewati. Allah melewati atau melewatkan maut bagi umatnya, dan sebaliknya anak-anak sulung Mesir mengalami kematian. Dengan darah anak domba yang dioleskan pada kedua tiang dan ambang pintu rumah orang Israel, Allah melewatkan maut dari mereka. Begitu juga darah Kristus melewatkan kita dari maut, dari kebinasaan kekal. Jadi, begitu penting Paskah itu, bahwa Allah di dalam Kristus melewatkan maut dari kita, dan ada kehidupan baru. Itu Paskah Kristus, melewatkan kita dari maut dan dari kebinasaan kekal. Umat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Allah. Kristus bangkit seorang-lah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya.
atasmu. Haleluya. Dan terbukalah Firdaus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai ibadah Fajar Paskah pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita berbunyi demikian. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Matius 20 ayat 19. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, dan pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Melimpah atasmu juga. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Kini aku kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Yesus Kristus adalah sumber hidup. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu Dan keperaraanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan perintah-Mu tetap melalui segala keturunan. Setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Yesus Kristus adalah sumber hidup.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai dengan 10 yang menyatakan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Berdasarkan firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Marilah kita berdiri mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Roma pasal 6 ayat 9 sampai 12 yang kita membacakannya secara bergilir ganti. Roma 6 ayat 9 sampai 12 menyatakan demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara kita akan membaca firman Allah yang menurut daftar bacaan gereja pada hari ini, hari Paskah hari ini, yaitu Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Kita cari dan temukan sebelum kita berdoa. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Inilah hari Paskah kebangkitan Yesus Kristus yang mengalahkan maut, yang membebaskan kami dari kebinasaan kekal karena dosa-dosa kami. Biarlah kami boleh memperingatinya dengan sungguh-sungguh, membaca firman-Mu, mendengarkan, merenungkannya, dan menolong kami melakukannya dalam hidup sehari-hari. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dan kita nyanyikan haleluya. Pembacaan Alkitab di hari Paskah ini terambil dari kitab Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10 yang menyatakan kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu.
Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan di antara kamu ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat Paskah. Semoga sukacita Paskah sebagai hari kebangkitan Kristus menginspirasi, memberi semangat bagi kita untuk menjalani kehidupan ini dengan realitanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Fajar Paskah seperti pagi ini ya, jam 5 kita memulainya. Ya tentu kita harus bangun pagi, menyiapkan segala sesuatu, tetapi kita masih di rumah-rumah kita. Namun pertanyaan saya, pernahkah kita atau saudara-saudara mengikuti kebaktian Paskah subuh tapi dalam suasana yang lain, yaitu misalnya di kuburan? Nah, ada gereja-gereja yang membuat Paskah subuhnya itu justru di kuburan, di makam begitu. Ya, pasti serem, pasti orang mungkin dalam keadaan, waduh, ngeri juga nih, gelap, sepi, ya, mungkin mencekam, menakutkan gitu ya. Karena kalau subuh-subuh kan masih gelap ya, apalagi lihat nisan-nisan tuh, lihat-lihat orang punya nisan dan ada nama-namanya di situ ya. Tetapi saudara-saudara, beberapa gereja melakukan itu, Paskah subuh di kuburan, supaya memang jelas lihat-lihat bahwa gimana sih kehidupan suasana atau situasi di kuburan ya. Tentu orang bilang, wah serem, menakutkan nih, gelap-gelap lagi. Ya seperti itu, yang kelihatan hanya nisan-nisan seperti itu. Nah itu melaksanakan di kuburan. Nah tapi pada saat ketika matahari sudah mulai masuk ya, mulai pukul 6 mungkin 6 pagi terus ya, kelihatan bahwa hari itu sudah mulai kelihatan pagi ya, maka mulai kelihatan itu batu-batu nisannya. Suasana dingin, gelap, segala berganti dan diganti dengan suasana mulai terang.
Tapi kita mulai melihat nisan-nisan itu yang terbaca mulai samar-samar. Nama-nama itu menjadikan kita berpikir. Apa yang kita pikirkan? Saya masih hidup. Saya belum mati. Saya belum meninggal dunia, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam renungan pada pagi hari ini Majelis Sinode memberi judul Memahami Realita Hidup. Nah, mestinya kalau kita berpikir bahwa kita masih hidup, kita harus bersemangat menghidupi kehidupan ini. Kita lihat dalam cerita Paskah ini, ya. Yesus berjumpa dengan perempuan-perempuan. Luar biasa ini, ya, bahwa saksi pertama kebangkitan Yesus Kristus justru adalah kaum perempuan. Ayat 9 dikatakan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Perempuan-perempuan yang datang ke kubur ini terkejut ketika bertemu dengan malaikat sebelumnya yang menggulingkan batu, bahkan ada gempa bumi. Dan penjaga-penjaga Romawi yang begitu bengis atau begitu tegas, yang sangat berani itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, tiba-tiba wajah mereka itu pucat pasi, seperti orang mati dikatakan di situ. Padahal ini orang-orang pemberani, ya, prajurit-prajurit Romawi itu. Karena peristiwa kebangkitan itu, bahwa batu sudah terguling dan ada malaikat yang menyatakan, "Engkau mencari Yesus." Ya, seperti itu. Maka dikatakan, "Jangan takut, sebab kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya." Nah, bukankah Yesus pernah berkata bahwa anak manusia akan dibangkitkan pada hari ketiga? Dan ini kenyataannya. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam fakta atau realitas kebangkitan Yesus ini? Nah, ini yang kita perlu belajar. Perempuan-perempuan itu kemudian menjumpai murid-murid Yesus dan mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Dalam cerita-cerita dalam Injil-Injil yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu terjadi berulang-ulang bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan yang menarik perhatian kita ialah bahwa sikap murid-murid Tuhan Yesus itu sendiri, tentu juga dengan para perempuan yang menjadi saksi Kristus itu. Apa yang kita lihat? Bahwa ada perubahan yang besar dari kehidupan murid-murid Yesus. Padahal sebelumnya kita tahu, ya, bahwa orang-orang ini tidak dapat diandalkan, tidak dapat diteladani, ya. Kita tahu bahwa murid-murid itu ketika Yesus bersama-sama dengan mereka dan menjelaskan kepada mereka tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang, mereka sering salah mengerti. Istilahnya tell me, telat mikir, begitu. Ya, ketika Yesus meminta mereka berjaga-jaga sementara Yesus berdoa, mereka malah tidur. Begitu juga ketika Yesus berbicara soal pelayanannya, malah mereka meributkan kebesaran. Siapa kira-kira yang di samping kiri, di samping kanan Tuhan Yesus, begitu. Mencari kedudukan. Lagi pula Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika malam Yesus ditangkap, kita tahu semua. Apa yang terjadi? Bahwa mereka lari pontang-panting ketakutan, mau menyelamatkan diri masing-masing. Ada muridnya yang bernama Petrus menyangkal Yesus. Ada Thomas yang tidak mempercayai kebangkitannya. Ada Yudas yang mengkhianatinya. Lalu kita bertanya, tipe-tipe seperti ini tentu tidak dapat diteladani, kan begitu? Tapi apa yang menyebabkan murid-murid ini betul-betul berubah secara total 180 derajat? Betul-betul mengalami pembaharuan, perubahan di dalam diri mereka. Bertobat dari cara hidup mereka yang lama, menjadi berani dan menjalani realita hidup dengan penuh semangat. Jawabnya adalah Paskah. Jawabnya adalah kebangkitan Kristus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Karena peristiwa Paskah itulah
Mereka penuh dengan semangat lagi. Karena mereka berjumpa dengan Yesus lagi. Yesus hidup, Yesus menang, Yesus berkuasa atas maut. Kalau kita baca dalam Injil-Injil yang lain ya, maka kita akan menjumpai bahwa termasuk juga di Kisah Para Rasul, misalnya ada orang ya yang dibaptis ya karena pertobatannya oleh Petrus ya, itu ada 3.000 orang. Waduh. Saya dapat membayangkan kalau 3.000 orang dibaptis. Biasanya kalau di GPIB anak-anak pada bulan Desember ya mungkin nggak sampai 50 atau mungkin 20, paling banyak kalau gereja besar mungkin bisa banyak juga, tapi nggak sampai ratusan anak lah. Ya, tapi coba bayangkan kalau sampai 3.000 orang dibaptis itu. Lalu Thomas yang berkata, kalau aku tidak melihat dengan mata kepalaku sendiri, sekali-sekali aku tidak percaya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan Thomas dan mengubahkan Thomas. Thomas ini orang bilang melankolis, berjiwa kecil. Ya, aku sekali-sekali nggak percaya. Mungkin banyak orang seperti itu. Sebelum aku melihat, ya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa Yesus itu bangkit. Tiba-tiba Yesus berada bersama-sama dengan mereka, murid-murid di tengah ruang tertutup. Maka Thomas tersungkur di situ. Ya Tuhanku, ya Allahku. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita tahu cerita ini ya. Akhirnya Thomas mengakui bahwa Yesus ada dan Yesus hidup, Yesus bangkit. Thomas, engkau telah melihat aku dan engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat aku namun percaya. Itulah kita. Peace be unto you. Why are ye troubled? And why do thoughts arise in your hearts? Behold my hands and my feet that did desire myself. Handle me and see, for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have. Have ye here any meat? Orang-orang percaya di segala tempat dan waktu, yang percaya pada Yesus Juru Selamat karena kebangkitannya, karena peristiwa Paskah, bahwa Yesus hidup, Yesus berkuasa dan mengendalikan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada rasul yang lain, yaitu Rasul Paulus. Dia bukan dari 12 murid Yesus. Dia berjumpa Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Dan ialah yang membawa kekristenan keluar dari Yerusalem, dari Israel, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus hidup dan mengubah hidup mereka. Lalu saya bertanya pada saat fajar Paskah bagi jemaat GPIB Maranatha dan para simpatisan yang beribadah bersama-sama. Ya, bagaimana dengan kita pada Paskah ini? Bersemangatkah kita? Sekalipun realita pandemi, kehidupan kita masih mewarnai kehidupan kita. Bersukacitakah kita pada Paskah seperti ini? Paskah begitu penting, begitu bersemangatkah kita, begitu bergairahlah kita, ya, bahwa kita mengikut Yesus biar penuh dengan dinamika-dinamikanya. Maukah kita sendiri bangkit dari banyak keterpurukan, banyak maut dalam tanda petik seperti murid-murid? Ya, ada maut ketidaksetiaan, ada maut menyangkal Yesus, ada maut kemalasan, ada maut tidak percaya pada kemahakuasaannya, ada maut-maut yang lain yang seringkali mewarnai kehidupan kita sebagai umat percaya. Apalagi di saat pandemi ini. Sebab itu, Paskah adalah tonggak penting. Sebab kalau Yesus tidak bangkit, apa gunanya kita berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Tidak ada yang mendengar. Seorang tokoh sehebat-hebatnya dia, kalau dia sudah mati, paling hanya dikenang. Iya kan? Karena dia hanya mati atau dia wafat, selesai sudah.
Tidak ada yang mendengar doa kita karena tokoh itu sudah mati. Tapi Yesus hidup. Yesus bangkit. Bapak Ibu Saudara berdoa, ada yang mendengarkan doa Bapak Ibu Saudara. Terus kalau Yesus cuma mati, apa gunanya firman-Nya? Nah, ini penting. Ya, katakan, dan di dalam perjanjian lama juga dikatakan bahwa anak manusia pada hari yang ketiga akan bangkit. Berarti kalau dia tidak bangkit, firman-Nya nggak benar. Seperti apa yang dia katakan itu nggak benar, kan begitu? Tapi itu kebenaran. Bahwa dia katakan dan itu sungguh-sungguh terjadi. Bahwa dia bangkit dari kematian. Dia Yesus yang hidup, yang berjumpa dengan perempuan-perempuan yang tadi mengatakan shalom bagimu atau salam bagimu. Mereka kemudian menyembah Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Yesus bangkit dan hidup, maka Bapak Ibu Saudara-saudara, Ia memimpin kehidupan kita. Ia mengendalikan kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara juga di masa pandemi. Kalau Yesus tidak bangkit, berarti tidak akan pernah memimpin hidup Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya sampai hari ini. Karena itu bersyukurlah atas anugerah kebangkitannya, atas keselamatan yang Dia karuniakan, atas banyak hal untuk kita pahami bahwa kehidupan dengan realitanya ini memang tidak mudah. Tapi memahami realita hidup itu, memahami ada pasca, ada kehidupan baru, bahwa Kristus bangkit, Kristus hidup, Dia memimpin kehidupan kita. Ada yang mendengar doa kita, bahwa firman-Nya berlaku, dan Dia terus memimpin kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara, biasanya pada saat Paskah, kalau ibadah luring atau tatap muka atau ibadah seperti biasa, anak-anak mencari telur. Kita semua hadir. Mungkin kita mengadakan prosesi jalan dengan membawa lilin, ya jalan salib mungkin atau apapun. Mungkin ada drama Paskah, ada berbagai macam hal. Kita ramai-ramai subuh hari, ya saat hari masih gelap, dengan semangat Paskah itu kita datang. Tapi saya berharap sekalipun saat pandemi seperti ini, kita pun masih tetap bersemangat untuk menjalani kehidupan, karena Kristus yang kita rayakan kebangkitannya itulah Kristus yang hidup. Telur yang biasa Paskah anak-anak ya memaknainya mencari telur. Lambang Paskah itu juga telur, ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam telur itu ada kehidupan. Ya. Di dalam telur itu ada kehidupan, menandakan adanya kehidupan baru. Kalau kita juga mungkin melihat ayam atau gereja ayam, ya, itu juga sebenarnya lambang Paskah. Karena ayam ini yang membangunkan manusia di pagi hari, menandakan adanya kehidupan baru, menampakkan adanya kehidupan baru. Sebab itu bersemangatkah kita pada Paskah ini? Bahwa kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Paskah sekalipun di masa seperti ini. Saya ingat 1 tahun yang lalu kita juga merayakan Paskah di rumah-rumah. Bagi kita dengan realita kehidupan, ayo terus jaga kehidupan. Ayo pelihara kehidupan. Dan pahami realita kehidupan di saat pandemi ini. Bahwa sekalipun demikian, Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, yang memimpin hidup Bapak Ibu Saudara-saudara sampai detik ini. Biarlah kita bangkit dari maut-maut yang disebutkan tadi. Seperti contoh murid-murid. Biarlah kita terus bersemangat pada Paskah tahun ini. Sampai Tuhan juga menolong kita melewati berbagai macam situasi di zaman pandemi atau di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan mengubah kehidupan kita sungguh-sungguh dengan penuh semangat Paskah. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
seluruh hidupku. Kubur yang kosong bukti kebangkitannya. Ku tak cemas akan hari esok. Khawatirku hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna karena Yesus hidup, aku pun hidup. Oh manisnya bersama Yesus, aku tentram bahagia. Berjalinlah masa depanku, hidupku jadi baru oleh hidupnya. Ku tak cemas akan hari esok. Khawatirku hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna karena Yesus hidup, aku pun hidup. Sekarang kita akan mengaku iman kita. Bapak Ibu Saudara dipersilakan berdiri. Dan pengakuan iman rasuli kita sampaikan dengan hati dan mulut kita, artinya dengan kesungguhan kita. Biarlah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Coba dipersilakan duduk kembali dan kita bersatu di dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Kami berdoa bagi umat-Mu ya Tuhan. Sekalipun masih kami menjalani ibadah di rumah-rumah kami saja. Di masa pandemi, di saat seperti ini, memang kami diminta untuk memahami realita kehidupan kami, bahwa Tuhanlah yang memberikan kehidupan. Kami harus menjaganya dan merawatnya. Tuhan juga adalah Tuhan yang tidak hanya mati, tetapi Tuhan yang hidup, yang ingin disampaikan bahwa kalau Tuhan Yesus hidup, Ia mendengar doa kami. Kalau Tuhan Yesus hidup, firman-Nya pun berlaku. Kalau Tuhan Yesus hidup, Ia terus memimpin kehidupan kami sampai saat ini dan selama-lamanya. Biarlah di masa pandemi memahami realita hidup yang tidak mudah, kami tetap mengingat bahwa Yesus hidup, Tuhan yang berkuasa yang memimpin kehidupan kami. Dan biarlah Paskah menjadi sesuatu pendorong yang kuat bagi kami, tonggak yang penting, bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kami, sia-sia kepercayaan kami. Justru di masa pandemi, Paskah menjadi pendorong yang terkuat bagi kami untuk bangkit dari berbagai macam maut-maut dalam tanda petik
dalam kehidupan kami. Ada kekhawatiran, ada maut ketakutan, ada maut tidak percaya diri, ada maut tidak setia kepada Tuhan, ada maut tidak pernah mau berdamai dengan orang lain, ada maut yang selalu iri hati, cemburu, congkak, ada maut-maut dalam hidup kami yang membuat kami juga terpisah dari Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami, agar kami boleh bangkit dari maut-maut itu. Kami boleh keluar dari maut-maut itu. Seperti murid-murid Yesus. Thomas yang melankolis berjiwa kecil, tidak akan percaya sebelum melihat Yesus yang bangkit dengan mata kepala sendiri. Tapi Thomas yang diubahkan oleh Tuhan, ia bahkan menginjil sampai ke India. Di sana ada gereja Mar Thoma. Kami juga bersyukur oleh karena Petrus yang menyangkal Yesus, tapi yang kemudian dia bertobat. Ia dijadikan luar biasa oleh Tuhan, bahkan membaptiskan banyak orang. Kami juga tahu tentang Rasul Paulus yang menganiaya jemaat Kristen, tetapi ia bertobat. Ia dijadikan rasul yang luar biasa, mengabarkan berita Injil, berita sukacita, mengabarkan nama Yesus, bahkan keluar dari Yerusalem. Sehingga kami mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kisah-kisah ini ingin mengajak kami betapa pentingnya pembaharuan, betapa pentingnya perubahan, betapa pentingnya berubah dan berbuah, menjadi berguna dan bermanfaat karena peristiwa Paskah. Kristus hidup, Kristus bangkit, Kristus memimpin kehidupan kami. Juga Kristus yang memimpin kami semua di masa pandemi dengan realitanya, ya Tuhan. Biarlah kami tidak membahayakan hidup kami, tidak mengancam kehidupan kami sendiri di masa pandemi ini. Tetap kami mengikuti protokol kesehatan. Kami tetap mengikuti dengan berbagai macam yang akan kami ikuti. Bagi yang bisa menerima vaksin, biarlah Tuhan berkati mereka. Bagi mereka yang tidak bisa menerima vaksin karena kondisi-kondisi fisik, sakit, penyakit, dan sebagainya, Tuhan tetap beri pengharapan, tetap beri semangat bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan yang menjaga hidup dan mati kami. Sebab baik hidup kami adalah milik Tuhan, dan kalau mati kami juga adalah milik Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kami adalah milik Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan umat-Mu di tengah suasana-suasana ini. Biarlah Paskah membuat kami bangkit dari keterpurukan hidup kami sendiri, untuk hidup baru, hidup bertobat, hidup senantiasa membaharui diri dan berguna, berbuah. Kami menyerahkan Tuhan bagi pelayanan gereja-Mu GPIB Maranatha dengan semua presbiter yang dipandu oleh pelaksana harian majelis jemaat, semua unit misioner, sampai yang melayani bersama dengan hamba-Mu sampai hari ini. Para pelayan-pelayan Tuhan, juga termasuk tim syuting, tim AKB, juga dari komisi musik gereja, berkatilah kami semua, supaya kami boleh terus memahami kehidupan kami di masa pandemi ini untuk berkeyakinan bahwa Kristus hidup, Kristus memimpin kehidupan kami. Yang sakit, yang mengalami kesulitan-kesulitan fisik karena lanjut usia, mereka, Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan, Engkau menghiburkan untuk menguatkan mereka bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Yang sakit Engkau pulihkan, Engkau menolong juga kehidupan keluarga-keluarga yang mengalami kesedihan, mengalami duka cita, atau keluarga-keluarga yang mengalami tekanan-tekanan kehidupan di masa pandemi. Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Murah, kiranya menolong memberkati mereka. Kami menyerahkan Ibu Har Maispaitela dalam seluruh kehidupan Ibu Ahar Maispaitela yang sakit, bahkan dirawat di rumah sakit karena mengalami patah tulang. Kami mengingat juga bagi Bapak Ibu saudara-saudara kami yang lain yang
mengalami penderitaan karena sakit penyakit yang tidak kami sebut satu persatu namanya. Kami berdoa bagi keluarga Pelupesi Tuasela yang berduka cita karena ibu kekasih yang dipanggil Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga lainnya yang berduka karena ditinggal oleh kekasih-kekasih mereka. Hiburkanlah, kuatkanlah, pulihkanlah, sembuhkanlah ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami berdoa bagi mereka yang berhari ulang tahun di sepanjang bulan ini, atau bahkan di sepanjang seminggu ke depan. Biarlah anugerah-Mu boleh ditanggapi dengan bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan itu baik. Kami menyerahkan keluarga-keluarga yang mengasihi-Mu, yang harus bangun pagi-pagi dalam ibadah fajar, pasca atau subuh seperti ini. Diberkati Tuhan kiranya keluarga-keluarga yang mengasihi Engkau, ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami tahu realita kehidupan tidak mudah, tapi ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menguasai kehidupan kami. Kami diminta untuk penuh semangat, bangkit dari berbagai macam maut-maut di dalam kehidupan kami. Terimalah kami Tuhan yang datang kepadamu pada pagi hari ini, karena kami percaya Engkau memimpin kehidupan kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit itu, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Di dalam Paskah, kehidupan kita terinspirasi oleh pribadi Yesus yang nampak dalam simpati dan solidaritasnya dengan umat manusia. Dengan sikapnya yang berbela rasa, bermurah hati dengan sesama yang menderita di dalam masyarakat. Bela rasa inilah yang ditunjukkan Yesus sejak lahir sampai akhir hidupnya. Berkali-kali dikatakan dalam Injil bahwa Yesus bergerak oleh bela rasa. Bela rasa adalah jati diri batinnya Yesus Kristus. Ia juga yang mengajak kita, hendaklah kamu murah hati, seperti Bapamu yang di sorga. Umat yang diberkati Tuhan, marilah kita selalu bermurah hati. Mari menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Seperti nas Alkitab di 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan.
Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berteduh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas melayani, juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati jadilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang berbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Umat Tuhan, mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami. Cinta kasih-Mu yang ajaib ya Kristus telah mendamaikan dan mengubah hidup kami melalui Paskah ini. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami serahkan dengan sukacita, kiranya menjadi berkat terhadap sesama dalam pelayanan dan kesaksian gerejamu. Ya Yesus, Sang Kebangkitan dan Hidup, terimalah persembahan hidup kami seutuhnya bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Fajar Paskah Minggu 4 April 2021. Kami mohon kesediaan warga jemaat untuk mendengarkan beberapa penegasan warta jemaat sebagai berikut. Kami segenap presbiter GPIB Maranatha mengucapkan selamat
kepada Bapak Ibu yang merayakan Hari Raya Paskah, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai, memberikan kekuatan, dan kita sebagai umat-Nya selalu bersyukur kepadanya. Kami atas nama Presbiter GPIB Jemaat Maranatha DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pertama, Bapak Pendeta Murwanto Musamo selaku pemberita firman, kedua, Saudari Cynthia Sitompul selaku organis, ketiga, Saudara Salmon Mustamu selaku pemandu nyanyian ibadah, keempat, tim syuting GPB Maranatha DKI Jakarta. Demikian penegasan dalam warta jemaat. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hari Paskah. Kita harus bangun atau bangkit dari berbagai macam maut-maut dalam tanda petik yang saya katakan itu. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan, ada berbagai macam hal yang mestinya harusnya diubahkan karena Kristus sudah bangkit. Lihatlah murid-murid yang begitu bersemangat karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Paskah. Paskah menandakan adanya kehidupan. Karena Dia Allah kehidupan itu yang telah bangkit, bahkan memimpin kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya sampai selama-lamanya. Mari kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Sebab itu jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dengan damai sejahtera. Ingatlah dan lakukanlah firman Tuhan yang hari ini telah diberitakan. Jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan. Oh, mari jalan dalam terang Tuhan. Siahameku kanyen kwenkos, siahameku kanyen kwenkos, siahameku kanyen kwenkos, siahameku kanyen kwenkos, siahama. Siahameku kanyen kwenkos, siahapa. Oh, siahameku kanyen kwenkos. We are marching in the light of God. 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 We are marching. Oh, we are marching in the light of God. We are marching. Oh, we are marching in the light of God. Sekarang arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Terimalah dan bawalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.